Kali ini kita ingin menjelaskan dari beberapa konten kita yang kemarin. Ya. Mungkin para viewer juga ingin pasti bertanya-tanya. Mora kan noleh belakang ya. Sempet ke cerik-cerik ngono sih aku. Ya. Lah kok moro-moro bawahi daun bambu iku. Kok ono moto ya, moto gede ambek selujur ngono Lain ya, koyo- yang biasanya tempat-tempat lain tuh peserta pertama energinya yang kurang, di tempat itu kayak langsung menyerang kita dari pertama kali kita datang ke situ. Dan selang 5 menit itu ada suara langkah kaki dari kejauhan mendekat semakin mendekat. Itu aku agak takut sih, tapi Yang awalnya cuma 2 poci, di situ ada 7 poci yang turun, dan juga ada salah satu poci itu yang berwarna merah. Nah, Bersihkan diri ya. Bersihkan diri. Nanti Nah. takutnya ada ikut yang ke rumah. nyuruh kita untuk bersih-bersih, tapi Mas Andi sendiri nggak bersih-bersih. Dan ikut ke rumahku. Ini sebenarnya gaunnya itu ada di rumah sakit. Coba dari mereka berdua dulu lah, Mas Andi. Oke. Karena kan mereka ini selalu pasif nih di depan kamera nih. Coba kita Oke. kita intermezzo dulu. Coba pegang dua-duanya. Dari kalian berdua coba jelaskan bagaimana Mas perasaan kalian. satu-satu Mas Ras. Oh, Mas Harus dulu. Oke. sing awal tak rasakno aku ya. Aku wis gak kuat sih lah sini sih. Soalnya merinding ya, aku merinding. Moro pas aku mbek bintang iku ya. Kan aku ngerekam kan yo. Apa arek-arek ngomong aku jarinya kok apa kamera kok apa Keblur. ngeblur terus arah sih jare kado-kado ngono. Soale waduh, Dek bulu apa? Dek punggungku iki Sril. Ono sing apa numpaki lho modele. Seperti anak kecil. Kau gak ngerti ya, kok arek cilik ya. Mungkin Aduh. Bukan. pitik. Kayak anak kecil. Apa abote kok arek kecil loh Sril. Lah terus pas awalan bintang itu ke toilet apa? Ke WC, kok kloset ta iku? Habis itu Nah, bisa terbalik iku lho. Sing ada daun-daunnya iku. Aku lihat kayak penampakan orang ya, tapi ki rambutnya ki gak ketok. Mukanya iku hitam wis. Dadi ngene sempet noleh ngene lho. Dan iku di tangane iki ono cakar semacam apa? Buku panjang kayak gitu. Aku wis aduh wis, pokoknya batin wis. Muka-muka kena apa-apa iki. Lah terus akhirnya ayo wis tang, dangan. Ke tempat ruang apa sih kurang kayak kamar apa ya sih dulu? Iya, ruang iku wis bae. Lah ndek situ kan ada kayak bekas kamar apa spray apa kasur sing rusak iku. Lah ndek di situ itu aku sempat denger kayak suara langkah kaki duk tapi kayak kuda iku. Nah, terus setelah itu kan itu ke jendela ya. Di jendela itu ada kayak semacam kelelawar, tapi itu bukan kelelawar sih, bukan hewan. Kayak ya itu monster loh. Oh, Kayak ya bayangannya seperti monster. Dan iku moro-moro bus ngono, bayangane iku. Gede. Kayak ketak tembok iki moro-moro gelap wis. Batman. Seperti itu. Seperti itu. Waduh. Moro awakku panas, Ril. Panas. Karo wis ngeblank wis. Setelah itu wis ayo wis nang mari wis ngono batinku. Cepet-cepet nang mari ngono batinku ya. Oke. Wis ngene iku wis nak rasakno. Coba. Untuk aku sendiri sih yang paling menyerang itu hawanya. Ada enggak? Itu Adam dan Hawa. Beda. Suhu. Beda. Suhu. Kan posisinya malam, tengah malam juga kan. Angin kenceng tapi singup. Ya, singup pas kita ceritanya pas posisi challenge-nya ya. Itu aku sebagai kameramen tim Mas Asril yang paling terasa sih gedang-gedangan. Di pohon pisang. Pohon pisang. Itu kan Mas Asril sempet nyari lama di situ kan. Nyari lama, buka-buka kayak ada yang lihat dari belakang pohonnya. Ngintip dari belakang pohonnya kayak Mas Asril kan buka-buka gini kan. Malah mau masuk udah aku pengen jangan kan. Soalnya aku Ku pengen jangan ya. Iya, Ku pengen jangan. kan aku bilang jangan kan gitu. Terus di samping ruang operasi mungkin ya kita nemu kertas pojok kiri itu masih ada bekas-bekas darah itu ya. Bekas-bekas darah orang habis operasi mungkin
Yang paling kita nggak tahu lah, mungkin Ya, di situ mungkin. ada bercak-bercak apa. Yang paling ngeri sih hukumannya Hukumannya ya yang di di belakang tidur di ruang operasi tuh. iya di ruang Sama operasi. Hasrul. Mas Hasrul sendiri gimana? Tidur di ruang operasi? Ya biasa lah. Oke, berarti itu yang kamu rasakan ketika waktu challenge itu tadi. Itu aja Oke, sih. ke Mas Andi. Aku ingin tanya sedikit banyak ke Mas Andi. Kita mulai dari penelusuran dulu, karena itu ada 3 video: penelusuran, cakongan, dan juga 2 dimensi. Ketika kita melakukan penelusuran, dan kebetulan editornya Bara adalah saya sendiri. Di situ ada 2 ruangan yang tidak boleh dimasukin oleh anak-anak siapapun itu, apapun itu, nggak boleh masuk. Alasannya apa nggak boleh, nggak tahu. Itu coba dijelaskan Mas Andi, apa yang ada di ruangan itu. Jadi di situ ada itu ruangan yang nggak boleh masuk kan 2 ya. Sebenarnya ada beberapa tempat yang sosoknya sosoknya memang mereka dominan ya. Tapi masih dalam wajar, masih levelnya masih wajar sih. Contohnya di ruang 9 sebelum ruang operasi yang Ya itu nanti kita jelaskan lagi. oh iya gitu ya. Di situ terus di 2 ruangan yang pojok itu jangan dimasuki karena mereka tidak menerima kita. Ya. Urusanmu apa? Lapor ini. Ya cukup. Jadi aku cukup tahu segitu tok. Jadi jangan sampai aku nggak mau kepo dan aku nggak mau ngasih tahu tujuan kita apa. Karena mereka pasti tahu tujuan kita bukan yang menantang untuk yang melakukan hal-hal yang negatif di situ ya. Di situ itu aja sih, karena nggak nerima itu sih. Mungkin kalau ibaratnya dipikir secara logika itu dia adalah tuan rumah dan kita adalah tamu. Ketika tuan rumah tidak menerima kita tidak boleh masuk, ya sudah. Ya, Kita jangan ke situ. jangan masuk. Ya mending yang lain gitu loh. Karena ketika Mas Andi sudah bilang gitu tapi anak-anak tetap ngeyel mau ke situ, ya konsekuensi akan ditanggung sama peserta sendiri-sendiri. Iya, konsekuensi Pada akhirnya alhamdulillah anak-anak nurut sama Mas Andi, tidak ke ruangan tidak tersebut. kurang tersebut. Keliling di Jagongan. Nah, di Jagongan ini kita tidak memegangi Mas Andi dan Mas Bagas itu kamera, jadi kita nggak tahu mereka Iya. itu bahas apa di sana. Apa yang sampean rasakan dengan Mas Bagas ketika muter berduaan untuk melakukan atau menyembunyikan sesuatu barang itu? Nah, itu untuk nempel Kertas. kertas buat challenge teman-teman itu. Malah sebenarnya ya sosok yang di ruang 9 itu mereka itu jadi ruangan pertama sampai ke ruangan 9 hanya satu entitas dan itu nongol di semua ruangan itu. Ternyata tempatnya di ruang 9 tapi nongol terus. Ketika aku masuk mau naruh Tempat lah, Tempat, cari tempat ya. buat nempelin itulah ya. buat nempelin itu, mereka mereka ikut ada di ruang situ. Aku kesini pindah, kesini pindah. Yang energinya paling besar ternyata di ruang 9. Di ruang 9. Dari ruang 9 situ masuk ke ruang operasi, dia nggak ikut. Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Nggak ikut. Dia tetap di ruang 9 ternyata. Iya sih. Rumahnya di situ berarti. Iya, tempat nyamannya di situ. Terus jalan lagi habis nempel terus di lorong yang beberapa kali 2 video ngeblur Ya. gitu. Kan itu berseberangan dengan ruangan operasi kan. Jadi di ruangan operasi ada yang ngintip. Oh, di ruang operasi ada yang Iya, di ruang operasi ada yang ngintip. Dan itu ternyata yang ada di ruang 9 itu. Sut, ngintip di jendela. Bagas sempat bilang, "San, ono opo ono?" Akhirnya tak tunjukin, nggak tahu ya Bagas tahu apa enggak gitu ya. Loh, ngintip. Nanti tak kasih center di situ ngintip nggak? Ngintip di kayak jendela atas itu. Iya, kayak Ya, ventilasi. ventilasi. Dia ngintip nih. Kelihatan segini, cuma segini. Ini segini. Dan itu sosok perempuan. Kenapa kok teman-teman yang di ruangan nggak boleh masuk itu karena perempuan kan nggak bisa salah ya. Oh iya, nggak bisa salah ya. Sorry Salah ya. Sorry ya, maaf ya. Jadi- Oke. Gitu ya. Mas Adi, saya akan menjelaskan dari sudut pandang saya. Nanti saya akan lempar pertanyaan ke Mas Andi. Pertama, ketika saya memasuki rumah sakit,
tim Bara itu tidak pernah masuk ke gedung-gedung kosong seperti itu, bangunan kosong itu tidak pernah. Itu adalah baru itu. Ketika saya masuk, awalnya sudah beda, benar kata Mas Depa, awalnya sangat beda. Tapi saya karena di situ ada Mas Sandi, Sandi adalah orang yang tak percaya buat melindungi kita. Saya bukan musyrik ke Mas Sandi, enggak ya, maksudnya sebagai pager lah, yang ada apa-apa dengan hal gaib, Mas Sandi mungkin akan ditabrak. Ketika saya masuk ke itu penelusuran dan lain sebagainya, saya tidak merasakan apa-apa. Jagongan juga. Nah, ini di Jagongan saya nggak cerita ke mereka, baru cerita di ini. Ketika itu kan ada mungkin saya menjelaskan bahwa itu adalah ruangan seperti musola yang kita pakai buat Jagongan, bekas musola. Ketika kita syuting itu, lurusku itu adalah pintu yang tembus langsung ke dua ruangan yang tidak boleh dimasukin oleh tim Bara atau siapapun itu. Ketika saya melakukan Jagongan, kamera membelakangi pintu. Kameranya membelakangi pintu. Saya itu beberapa saat pasti kayak terfokus ke situ loh Mas Andi. Karena seperti kayak aku koyo pingin iya kayak apa sih dek ini kon apa ngono lho. Dek kon apa. Tapi saya diem aja, saya keep, dan mungkin energinya di situ cukup besar sehingga mungkin ingin menarik saya ke situ. Ya saya nggak tahu ada apa. Nah, nanti mungkin Mas Adi bisa jelaskan. Ketika kita menjalankan 2 dimensi dengan Mas Depa, mic-nya bisa dikasihkan Mas Depa. Nah, saya menjalankan 2 dimensi dengan Mas Depa. Depa ini adalah saya sudah sebutkan, saya sudah jelaskan bahwa ini adalah sosok anak yang cukup sompral. Ketika dia merasakan apa yang dia rasakan, dia pasti cerita ke saya. Posisinya saya ada berdua. Ya. Ketika memasuki lorong demi lorong, saya itu sudah gini, apa sih jawaban Depa? Dikarenakan gini, ketika nggak ono uang sing ngabani aku kayak iku Mas iku nak penampakan, aku biasa aja fine. Kecuali aku merasakan itu sendiri barulah oke. Nah, Depa itu seperti itu anaknya. Waduh, saya kayak ya wis lah oke, namanya channel juga mau gimana, namanya juga tim saya. Depa di lorong pertama itu masih aman. Dan juga kita ketika ke ruang operasi. Ya, operasi ya, kita menemukan gambar pertama itu ruang operasi. Itu saya masih better lah. Ketika memasuki lorong kedua, si Depa yang bilang Mas kameranya ngeblur kamu. Aku di otakku segini, anjing apa ini cok. Aku kayak wis sudah ke distract, wis ngeblur pasti ada apa-apa. Si Depa bilang Mas ngeblur. Iya wis menengo lho, wis menengo genakno dhewe, gak usah ngomong ning aku. Mas aku ngono Mas. Wis menengo, wis genakno dhewe aja ngomong ning aku. Tapi kan Depa ya karakternya seperti itu. Saya juga mendengar apa yang Depa dengar, tapi saya nggak ngomong ke Depa, tapi Depa ngomong ke saya. Saya sudah kayak menahan-nahan, suara rek, aku meneng aja, itu biar iniku nggak imajinasi, nggak ke distract. Di situ kan Mas Depa kayak di handycam tuh ketika kita di pohon pisang, ya, itu kan, Mas, opo iku? Aku krungu, cuma ya wis menengong loh, nggak usah ngomong loh. Soalnya kan banyak banget itu di ruang operasi dengar-dengar. Itu kayak ada dentuman di ruang operasi. Nah, anak-anak itu padahal di ruang operator jauh. Beda 9 kamar. Meskipun itu anak-anak ngelempar dari ruang operator ke ruang operasi, saya jamin 100% 1000% nggak akan nutut. Soalnya itu kayak ada kayak jembatan gini loh Mas. Ada jembatan. Susah. Ketika itu saya waktu ngedit, saya nggak ngerasa apa yang dia dengar. Katanya ada pergerakan di belakang kita ketika kita di pohon pisang. Loh, Mas ada pergerakan. Ketika saya ngedit, kok ada suara kayak orang lari di belakang. Iya bener. Iya bener. Nah, anjing merinding ya. Nah, ketika itu saya pas ketika Depa seperti itu, waduh kacau. Pikiran saya sudah kacau. Saya nggak bisa mikir. Ya maaf ya teman-teman, lampunya mati ya. Lampunya mati. Habis baterainya. Ada sosok mengganggu. Ternyata baterainya habis. Ya sosoknya baterainya habis. Ya bisa lagi ya Mas Ara ya kapan-kapan ya. Oke, nggak apa-apa. Untungnya ada cadangan. Nah, ketika sosok itu lari di belakang Depa dan Depa mungkin mendengarkan itu, saya cuma kayak anjing. Kok kon ketok di ngarep motoku tak jegal, gak pelayon berarti kan. Nah iya kan, kita mencari
terlalu lama dan saya mungkin kefokus di apa namanya pohon pisang itu ya. Ya. Ternyata padahal di Ruang ruangan operasi. setelah operasi. Itu sih yang tak notice. Nah, ini Mas Andi ya. Dari sudut saya sebagai editor dan yang ngedit di rumah sakit. Ya. Nah, Bintang kan nggak ada di sini nih. Bintang ini mencari clue yaitu di ruangan 9 yang katanya di situ ada satu sosok entitas yang menguasai ruangan 1 sampai 9. Ketika kamera sayangnya waktu itu kamera kontrol itu yang dibuat VC sama anak-anak itu nggak ke-record. Ketika itu kalau ke-record itu sumpah itu aduh benar. Itu di situ ada 4 orang, aku, Depa, Aras dan oh enggak, aku, Depa, Mas Bakas sama Mas Andi barengan. Loh, apa itu? Itu sosoknya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Aras. Itu sosoknya hitam, rambutnya panjang, hitam, wis nggak kelihatan mukanya. Entah itu adalah entitas yang di situ atau enggak, aku juga nggak tahu. Nanti kita tanyakan ke Mas Andi. Dan sosok itu ternyata mengikuti sampai ke ruangan operasi. Ya, di jenengan bilang ruang operasi. Nah, waktu apa ya? Mungkin itu adalah gong yang bisa didapatkan di kamera. Mungkin itu dalam lukut voice. Tapi ketika kita bikin teaser para visual yang baru 2 dimensi, waktu lampu merah. Oh ya. Itu kan di situ ada temennya Bintang. Nah, temennya Bintang ini dikeliatin sosok yang ada di ruangan terlarang, 2 ruangan itu. 2 ruangan Ya kan? terlarang. Yang katanya ada sosok kepala yang nongol. atau yang ya itu saya nggak tahu, yang dia rasakan mungkin itu. Dan juga lorong setelah ruang operasi ada kan 1, 2. Nah, lorong yang ini waktu saya ngedit itu 2 kamera, 2 tim yang berbeda. Posisi di situ adalah ngeblur. Kita tidak ada janjian, kita juga nggak bisa mengatur blur-blur tersebut. Ketika saya ngedit dan juga ketika di ruang operator kan kita nggak bilang di ruangan ini lo kok ngeblur. Kita kan nggak ada omongan itu tuh. Iya. Ketawanya waktu aku ngedit. Nah, Mas Andi, untuk pertanyaan yang pertama, sosok yang ada di ruangan 9 yang ketika Bintang menemukan satu clue itu apakah sosok yang Anda sebutkan tadi? Iya, dia sosok yang ngintip aku sama Bakas yang waktu mau challenge ya, naruh barang gambar untuk challenge itu. Memang sosoknya itu. Jadi itu dia berpindah-pindah itu tadi. Tapi ikut. Jadi tidak ada, bukan entitasnya yang banyak gitu, enggak. Ternyata cuma ada beberapa sebenarnya di situ sih. Karena disclaimer ya, untuk tempat itu kemarin mungkin sering disalahgunakan orang-orang untuk nomor gojek iso tembus tokel kayak deh. Iya wes ngomong judi ya, wis nyambut gawe. Ngono niku ora kena dijaluki. Kita tidak berpikiran buruk tentang tempat itu, tidak. Tapi di situ memang ada bekas seperti bungkusan dupa atau menyan ya. Dupa banyak kan? Dupa banyak di situ. Banyak. Nah, kita nggak akan mengulik itu, tapi memang di situ mungkin ya Sering digunakan mungkin kita kan nggak tahu ya. nggak tahu ya. Nah, terus Mas Andi, kenapa di lorong itu mesti ngeblur? Ini yang sampai sekarang aku nggak ngomong sama anak-anak, sama teman-teman ya. Tahu kan yang ada di pohon jambu? Ya, pohon jambu yang langsung ke pemukiman. Iya. Kenapa aku ya depan lorong itu? Kenapa aku langsung cepet-cepet ngajak balik dengan aku terus ngomong Dengan alasan jangan center-center jangan center-center di situ. Nanti ke notis di pemukiman. pemukiman, takut mengganggu pemukiman. Itu di pohon jambu di pojok. Itu genderuwo. Oh. Enggak. Dan aku bener-bener lihat gitu. Itu ketika rame-rame loh. Bayangkan kalau sendiri ya. Kan? Iya. Aku lihat, makanya aku langsung cepet-cepet. Ayo. Itu sosoknya di pohon jambu itu. Agak ke sana, agak ke pojok. Oh, agak ke pojok sini. Malah munculnya itu di pojok yang dekat pemukiman. Oh. Nah, itu kan dekat untuk belokan yang lorong selanjutnya ya. Yang dua-duanya ngeblur. Ya. Entitasnya itu. Oke. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sosok itu masuk atau lewat kamera.
Kalau pemikiran logika saya mungkin itu adalah debu. Ya, Bisa. kalau pemikiran saya, logika saya debu. Kalau pemikiran mistis, gak mungkin itu kejadian 2 kali di tempat yang sama. Iya. Betul kan? Soalnya semua kan berdebu Ya, semua gara debu. Kenapa hanya di lorong itu ngeblur? dan dua-dua Dua kamera, 2 tim yang berbeda di situ ngeblur. ngeblurnya di Nah, situ. ketika yang dikatakan Mas Depa, katanya ada yang ngintip di pohon pisang atau yang saya dengar di audio itu ada yang lari, itu apa Mas? Atau sosok yang memang berbeda lagi atau? Sosok yang lari itu dari sosok genderuwo itu sih. Om Wowo itu. Om Bowo itu Om tadi. Wowo itu dari Om Bowo situ. ini. Oh iya Om Wowo ya. Om Wowo ya. Mungkin kan kita pas challenge itu kan kita sempat lama berhenti di situ. Ya. Kan aku udah Mungkin. bilang Mas batasnya sampai sini, batasnya sampai sini kan. Tapi Masnya masih nyari ya di ujung situ. Mungkin ngikut Mas. Iya itu dia ngikut. Maksudnya ngikut yang tidak berinteraksi secara langsung ya. Toh juga secara energi juga nggak terlalu kan di situ ya. Iya, nggak terlalu. Tapi Kalau- saya merasa kayak ketarik memang di 2 ruangan itu tertarik. Tapi saya sudah di warning nggak boleh masuk. Nggak tahu ya. Memang saya tertarik dengan ruangan itu dan saya juga tertarik ke pohon pisang yang ada di situ. Mungkin ya karena aku sendiri kan kalau naruh templu apa naruh benda yang harus dicari itu ya nggak mungkin pisang toto lulo blaen Ya, kan semak-semaknya kan tinggi ya. ya makanya gini ya, saya itu selalu nyocot mengingatkan teman-teman pakai sepatu kita ambil safety ya, karena ke tempat-tempat yang seperti itu apalagi bangunan terbengkalai itu nomor 1 safety kita dari segi keamanan diri kita sendiri, contoh mungkin sepatu, celana panjang atau mungkin harus pakai jaket lah ya, apa baju lengan panjang, nanti khawatir karena Dan hal yang perlu diketahui, di barang nggak ada BPJS. ya Ya, jadi tahu sendiri-sendiri. itu sendiri-sendiri Bukan perusahaan. bukan perusahaan. Ya, resiko dewe. Resiko ini dewi. Soalnya di para ya kena ditarik pajak. Nggak ada. Tadi nggak mungkin ada BPJS. Nggak ya. ada mungkin BPJS, ya kan. Nah, ketika itu kan Mas Andi pasti selalu bilang ke anak-anak kalau merasakan apa-apa itu selalu diungkapkan. Ketika saya keluar dari rumah sakit, wah itu kepala saya seperti migrain, seperti wah beban tuh kayak pikir 1 juta umat di Indonesia ini seperti tak tumpangkan di kepalaku. Jadi saya kayak leng apa yang ngarani kayak Terus capek. Energi. Itu apa mungkin ya saya merasakan energi itu apa gimana? Mungkin yang tak rasakan itu. Kalau itu sih aku Tabrakan ya mungkin. so universal ya untuk mungkin untuk teman-teman yang bisa merasakan mungkin warning. At least lebih better seperti itu kalau aku. Jadi lebih bisa merasakan, otomatis kalau merasakan pasti kontrol dengan diri sendiri. Waktu aku di sini cukup. Ya itu sih karena memang saya nggak benar-benar bukan nggak kuat fisik ya, tapi yang diserang tuh pikiran saya karena apa ya di situ yang ngatur anak-anak juga saya, maksudnya mungkin kalau berpikiran secara logika saya kecapean mungkin ya, mungkin Apa manen ngatur depa? yang ngatur depa, ngatur aras, yang anaknya sangat pasif di ya, tapi oke lah, itu saya akan terima. Mungkin lambat laun mungkin mereka akan berbenah. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan juga di netizen. Ini adalah pertanyaan terakhir. Kenapa Mas Andi saya ajak penelusuran ke tempat-tempat gedung atau dan lain sebagainya, dan kenapa kita tidak syuting di kuburan? Nah, ini saya akan jawab mewakili mereka. Kenapa kita tidak syuting di kuburan? Saya ingin mengambil safety-nya, kita mengambil amannya bahwa makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir manusia. Kalau menurut saya itu kayak nggak etis lah kita buat guyonan di situ, dan juga kita juga nggak etis memanfaatkan momen itu untuk men-shoot orang-orang yang sedang bobok di sana. Iya. Bobok selamanya. Ya. Mungkin kalau menurut saya itu sebagian dari adab lah mungkin ya. Dia menghormati. Kenapa saya tidak syuting di kuburan, itulah alasannya. Jadi mereka kalian untuk yang mendorong saya untuk syuting, Mas kapan ke kuburan? No, saya tidak akan syuting ke kuburan lagi. Saya mending ke bangunan kosong, saya mending ke alas-alas, mending ke tempat hutan atau dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa Mas Andi saya ajak untuk syuting? Ini adalah wejangan dari ketua kita, dari pusatnya kita. Kalau kalian ingin melanjutkan
penelusuran explore atau tentang konten ini kalian harus ada yang menjaga satu. Saya tidak mengagungkan Mas Andi, enggak mengagungkan siapapun, tapi Mas Andi adalah orang yang saya kenal baik. Orang ini nggak akan mungkin kayak apa namanya ya, mencelakai kita. Jadi saya ingin mengajak sosok dewasa di tim Bara. Nah, perasaan Mas Andi ketika diajak syuting oleh tim Bara, perasaannya seperti apa? Karena kan mereka juga bertanya-tanya, lu Mas Andi kok melok? Ya perasaan Mas Andi menurut dijak di Bara, dan dengan notabene anak-anaknya anak Satram Boys yang mungkin sedikit Kosro. ya kan ya. Kok bisa mau gitu loh. Aku sih nggak pernah milih-milih untuk temen ya, milih-milih untuk kumpulan. Mungkin ketika teman-teman Bara passionnya ada di situ, oh aku kok tertarik ya. Mungkin aku sendiri sebenarnya punya ide-ide gila yang tidak bisa terlaksanakan karena aku nggak punya tim. Ya. Nah, jadi mungkin kalau Bara ada saya terlihat agak gila ya, memang karena orang mengide itu tidak ada batas gitu sih. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman akhirnya punya keluarga baru untuk sekedar menyalurkan sharing menyalurkan pikiran sih sebenarnya itu. Dan nggak ada yang bertujuan aku tak masuk ini prospek ini karena manajemennya tertata dengan baik. Bukan dari situ sih, karena kekeluargaan ya asik dan teman-teman ternyata juga seru juga gitu loh. Aku tahu Mas Andi ini dari Bintang pertama ya. Bintang itu ngobrol ke saya empat mata ke saya. Empat mata kalau dua mata ya udah. Apa Anda? Mengobrol empat mata bersama saya. Zril iki loh. Mas Andi ngejak, ayo coba eksplor nang kuburan. Saya itu tipikal orangnya kayak kalau orang baru kenal atau saya kan baru kenal hitungannya sama Mas Andi itu nggak sampai setahun. Pemikiran saya kayak sungguh elah gampang, itu wong jopo penting noti musik. Ketika saya melihat passionnya Mas Andi di situ dengan hal kegilaan yang Mas Andi sebutkan, tak coba sih wong iki. Pertama kan kita podcast di apa namanya, di rumah yang ada kamar meditasinya tuh. Kok orang ini sebenarnya cocok. Akhirnya coba tak ajak ngobrol, ngopi. Mas Andi dengan saya dengan Bintang bertukar pikiran. Kalau ini nggak tak ajak, memang ya wis. Gak punya pikiran. Bukan. Aksesnya jauh. Aksesnya mungkin jauh. Ya. Juga memang salah satunya tadi nggak punya pikiran ya. Dan juga dan juga saya juga butuh sosok dewasa. Itulah jawabannya kenapa saya mengajak si Mas Andi ini tadi. Nah, yaudah akhirnya terjadilah apa namanya penelusuran ke gedung ke ini. Makanya saya berani karena ya ada sosok dewasa yang mengawasi kita. Takutnya kok moro-moro arek sewompral lho kono, marono ngomong kata-kata kasar gak ngerti ono adabe dan lain sebagainya kan. Wapuk perot. Nah, dan juga Mas Andi adalah sosok orang yang apa ya, ketika beliau menemukan tempat-tempat yang cocok untuk kita syuting, dalam tanda kutip cocok buat kita syuting, berarti tempat itu aman. Ya benar Mas Andi ya, berarti tempat itu aman untuk kita telusuri dan izin dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mas Andi yang tanggung, kita cuma tinggal berangkat aja. Mas Andi yang tanggung jawab. Kita cuma bisa spill tempat itu ada pabrik, ada pondok. Ini pondoknya bukan pondok Ramadan, bukan pondok Ramadan, juga bukan pondok pesantren. Bukan pondok pesantren. Ada juga rumah Belanda 2, dan juga ada tempat satu villa terbengkalai, dan satu lagi itu adalah tempat saya bisa bilang adalah nenek gayung, atau kalau enggak gitu apa, bayi bajang. Saya bisa sebut itu bayi bajang. Nah, kenapa itu tak keep sekarang kita nunggu Bintang, karena kita nggak bisa ke sana tanpa adanya kelengkapan tim, karena kalian pasti ingin melihat Bintang juga ketakutan bareng kita kan ya pastinya. Iya pasti. Nah, iya kan, jadi
kalau satu ketakutan semua harus ketakutan. Iya. Jadi harus lengkap. Yang ketakutan itu lengkap gitu loh. Lah kayak kita syuting kemarin kan di Pocong Wedon di anu, untungnya di rumah sakit dia masih ikut kan ya. Ngasih ikut. Iya, di Pocong Wedon dan lain sebagainya. Dia enak di Jawa Tengah ya kan? Iya. Di Jogja. Ya oleh. Kudu melok pisan kan. Mungkin terlalu gila sih. Apa terlalu gila apa enggak sih ya? Lah aku misal cari tempat kok udah sih wong iki kuwi sini apa kok nemu ae ngono. Nah, itu nggak tahu ya. Itulah memang ide gila inilah yang harus kita coba. Ya bener memang kita coba. Ketika aku sama Bintang sudah budrek mikir konten sendiri, harus mikir konten YouTube. Ini fun fact ya, yang mikir konten YouTube tuh aku, Bintang dan Mas Andi. Kalau berdua ini kan ya itulah muncul sendiri ya, terima tadi ya. Tapi saya tidak. Tapi mereka kalau ketika kita syuting di tempat yang sudah kita tentukan, mereka bergerak kok. Tapi harus saya suruh ya. Oke, Mas Andi, terima kasih. Siap. Ini adalah podcast yang mungkin ditunggu-tunggu sama anak-anak, penjelasan kita panjang kali lebar. Gimana itu di rumah sakit, gimana itu di hutan angker, gimana itu di lapangan yang konon katanya ada beredar penampakan. Banyak beberapa penampakan. Nah. Nanti tunggu aja. Kita mungkin kalau sosok yang belum kita temui selama ini adalah noni-noni Belanda. Noni Belanda. Apakah di rumah Belanda itu sosok kita akan muncul? Kita tidak tahu. Kita tunggu Mas Bintang untuk pulang. Oke, sekian aja dari kami berempat. Jangan lupa follow Instagram kita berempat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Bara Official, karena semangat kalian adalah motivasi untuk kita terus melanjutkan Karya. syuting atau melanjutkan karya di Bara Official. Pesan-pesan terakhir Mas Andi untuk para Bara Official, tim Bara Official. Pesan saya, jadilah manusia yang modern. Semua hal yang kalian lakukan itu benar jika itu porsi dan tempat yang cocok buat kalian. Jadi cintai passion kalian, lakukan apa yang kalian mau, bebas berkreasi, gak usah mikir orang liya. Ya, fokus ke diri sendiri. Terima kasih teman-teman. Saya mewakili tim Bara Official pamit undur diri. See you di next video penelusuran tim Bara. Bye bye. Bye bye.